anak-anaknya. Sebab Roh Allah menyatukan, membina, dan membentuk kita untuk hidup di dalam kemurnian itu sendiri. Apa yang akan kita tempuh dari momentum persidangan jemaat di hari ini? Saling mencelah atau saling cari salah dan berdebat tanpa mengindahkan kasih Allah yang menyelamatkan kita? Kita akan berhadapan dengan tantangan zaman yang kian menderu. Apakah pelayaran ini akan tetap berlanjut? Ataukah karam karena diterpa emosi, amarah, kepentingan pribadi, kemauan sendiri, hidup yang tak mau diatur, dan berbagai tindakan yang akan muncul oleh karena tantangan zaman dewasa ini. Ke masa yang akan datang, janganlah takut dan janganlah resah, sebab kita tidak sendirian. Sebab hidup bergereja sebagai persekutuan bukan sebatas pada segelintir orang, melainkan bersama banyak manusia yang akan bersama-sama maju, bertahan dan berteduh untuk mengerjakan keselamatan oleh karena tahun rahmat Tuhan telah datang. Surah
Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan acap kali bergumul dengan dosa kami. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dan petunjuk hidup baru. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tetapi kasih karunia dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara-saudari, hendaklah kita tetap teguh beriman kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus, sambil mengingat pesan firman Tuhan, bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Hendaklah saudara-saudari selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya,
Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara jemaat, di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran berita firman Tuhan yang terambil dari pertama Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Pertama Korintus 3 ayat 1 sampai ke-9. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, di tengah-tengah kebaktian ini sekaligus pembukaan persidangan jemaat ke-37 Jemaat Ebenezer, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran berita firman Tuhan. Kekuatan dan kemampuan Tuhan curahkan bagi kami lewat Roh-Mu yang kudus, agar firman kebenaran ini boleh kami memahami dan memaknai itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirman bagi kami Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Di bawah perkop perselisihan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam,
Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Paduan suara anak jemaat GPM Ebenezer disilahkan memperdengarkan kidung pujian.
Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan memberkati. Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Kebaktian kita hari ini dilatari dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah kebaktian Minggu sebagai wujud persekutuan jemaat yang bersyukur kepada Allah. Sebab hanya karena rahmat dan kasih Allah saja kita telah dituntun menjalani hari-hari hidup dan telah masuk di minggu kedua bulan Februari tahun 2023 ini. Kita patut bersyukur, Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat, sebab di sana sini ada terjadi berbagai bencana alam dan non-alam, seperti konflik sosial, peperangan, dan lain-lain. Tetapi kita di sini, dan secara khusus jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon, sebagai pribadi, keluarga, dan rumah tangga, kita semua ada dalam suasana hidup damai dan selamat. Karena itu kebaktian kita ini adalah wujud syukur persekutuan umat. Yang kedua, Ibu Bapa, saudara-saudaraku, hari ini sebagai gereja jemaat GPM Ebenezer memasuki pesta iman dalam sidang jemaat yang ke-37. Kita harus juga bersyukur, sebab hanya karena tuntunan Allah, jemaat Ebenezer ini boleh diberi kesempatan untuk hari ini melakukan evaluasi seluruh gerak pelayanan di tahun 2022 dan akan menetapkan kembali gerak pelayanan melalui program-program pelayanan dan anggaran di tahun 2023 melalui sebuah mekanisme konstitusional yang kita kenal sebagai persidangan jemaat. Sidang ke-37 jemaat ini diselenggarakan dalam bingkai tema 5 tahunan, yaitu beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatan. Dan subtema tahun ini yakni memperkuat gereja dan pembangunan demokrasi serta hidup bersama yang berkelanjutan di tengah perubahan zaman. Dari tema ini kita diingatkan bahwa gereja terpanggil untuk memberitakan kepada dunia bahwa tahun rahmat Tuhan itu telah datang. Dan tahun rahmat Tuhan itu berisikan keselamatan kekal itu sudah datang melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan dari subtema kita diajak untuk selalu memperkuat gereja baik dalam pembangunan demokrasi maupun hidup bersama
yang berkelanjutan di tengah zaman yang terus berubah dengan segala dampaknya baik positif maupun negatif. Tentu ibu bapak, saudara-saudara jemaat, yang dimaksudkan dengan gereja dalam konteks ini adalah manusianya atau umat Tuhan itu sendiri. Umat Tuhan harus selalu diperkuat karena zaman yang berubah cepat ini sedang menawarkan berbagai tawaran-tawaran yang berdampak pada semakin kuatnya dan bertumbuh suburnya nilai-nilai individualistis, materialistis, konsumeristis, dan hedonistis yang membuat orang semakin dijauhkan dari Tuhan. Maka penguatan gereja atau umat itu tidak hanya dalam berbagai dimensi hidup yang bersifat jasmani materialis, melainkan juga bidang spiritualitas dan kerohanian harus diperkuat. Dan dalam semangat inilah maka sidang ke-37 Jemaat Ebenezer ini digelar. Menarik ibu bapak, saudara-saudara jemaat, untuk mendasari pergumulan gereja di sidang ke-37 ini, pemberitaan firman didasarkan pada pertama Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat di Korintus, khususnya dalam perikop ini, menggambarkan bahwa sebagai seorang pelayan yang telah memberitakan Injil Allah bagi jemaat di Korintus, tapi sekaligus membina dan melayani mereka, ia sangat kesal dengan pertumbuhan hidup kerohanian jemaat. Sebab apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan didengar oleh warga jemaatnya berbeda dengan yang dilakukan oleh warga jemaat. Karena yang Rasul Paulus harapkan adalah bahwa hidup kerohanian jemaat ini dari waktu ke waktu harus mengalami pertumbuhan menuju kepada kedewasaan kerohanian mereka. Sebab memang pertumbuhan itu selalu terukur. Pertumbuhan kerohanian itu dapat dilihat dan itu berdampak dalam realitas kehidupan jemaat. Pertumbuhan kerohanian jemaat tidak hanya bisa dinarasikan dalam narasi-narasi yang panjang, tapi pertumbuhan kerohanian jemaat itu harus dapat dilihat di dalam implementasi hidup jemaat. Karena itu Rasul Paulus sangatlah kesal dan ia merasa kecewa karena pemberitaannya, pelayanan dan pembinaan kepada jemaat di Korintus seakan-akan tidak berdampak. Ibu bapak, saudara-saudara jemaat, bukti dari ketidakdewasaan kerohanian jemaat itu ialah selalu muncul perselisihan dalam jemaat. Karena jemaat tidak menjadikan Allah sebagai yang pertama dan utama, melainkan menjadikan manusia. Dalam hal ini pelayan-pelayan yang Allah tugaskan untuk melayani jemaat sebagai yang lebih penting daripada Tuhan. Orientasi jemaat itu telah bergeser. Sebab di dalam persekutuan jemaat itu Allah harus menjadi pusat hidup jemaat yang berimplikasi terhadap juga perilaku dan perbuatan hidup jemaat sebagai tanda pertumbuhan kerohanian jemaat. Dan pergeseran itu terjadi
yaitu hal yang sangat substantif. Pergeseran itu terjadi dari Tuhan yang menjadi pusat kepada manusia. Dalam hal ini pelayan yang memberitakan tentang Tuhan itu. Bagi Paulus, ketika jemaat masih hidup dalam iri hati, saling menjatuhkan, tidak hidup dalam kasih, tetapi selalu membeda-bedakan. Dan membeda-bedakan itu yang menimbulkan perselisihan antara pelayan yang satu dengan pelayan yang lain dalam jemaat. Maka itu tandanya jemaat belum dewasa secara rohani. Sebaliknya, jika jemaat itu penuh rasa saling mengasihi, saling menopang, saling menghormati, saling memberdayakan, serta menjadikan Tuhan sebagai pusat seluruh aktivitas umat, berarti jemaat itu sudah dewasa atau matang secara rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, dalam upaya agar jemaat tidak lagi hidup dalam sifat iri hati, saling membenci dan suka bertengkar karena mengidolakan, memfavoritkan pelayan-pelayan yang mereka suka atau tidak suka, maka Paulus selalu mendudukan tugas dan fungsi setiap pelayan yang diutus oleh Tuhan. Jemaat kala itu atau umat kala itu terjebak di dalam paham atau pemahaman favoritisme, membedakan satu pelayan dengan pelayan yang lain, mengidolakan satu pelayan dan mengabaikan pelayan yang lain. Hal yang sangat menyakitkan di dalam persekutuan jemaat adalah penolakan. Hal yang sangat menyakitkan dan sangat melukai adalah perasaan tidak diterima dan tidak dihargai. Karena itu menjadi sumber perpecahan dan perselisihan dalam jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan itulah yang menggambarkan bahwa umat Tuhan di Korintus masih berada di dalam kehidupan yang belum dewasa secara rohani, jika itu masih terjadi. Di tengah-tengah perselisihan dan paham favoritisme itulah yang berkembang subur itulah. Maka Rasul Paulus lalu mendudukan tugas dan fungsi setiap pelayan yang diutus oleh Tuhan. Bahwa semua orang yang dipanggil, semua orang yang diutus oleh Tuhan untuk melayani di dalam satu jemaat, semuanya itu sama di mata Tuhan. Jadi tidak ada yang lebih unggul antara satu dengan yang lain. Karena mereka hanya melakukan pekerjaan yang satu saja. Pekerjaan yang sama, yaitu sama-sama melayani, dan juga di tempat yang sama, yaitu jemaat Allah yang diistilahkan oleh Rasul Paulus sebagai ladang Allah. Yang berbeda dari para pelayan Tuhan tersebut adalah waktu pengutusan tiap-tiap orang. Ada yang diutus duluan dan ada pula yang diutus belakangan. Itu saja yang berbeda. Para pelayan Tuhan yang diutus duluan itu ibarat mereka yang menanam benih-benih kepada jemaat melalui pelayanan mereka. Ada yang periode kemuka, tapi juga ada yang periode dari belakang. Yang berbeda dari para pelayan tersebut hanyalah waktu pengutusan itu. Dan yang datang ke muka atau datang dari belakang, mereka semua adalah para pelayan.
Yang datang dari belakang itu akan meneruskan pekerjaan pelayanan orang yang datang ke muka atau lebih duluan. Ibarat menyiram benih-benih yang telah ditanam oleh orang yang sudah datang lebih awal, yang telah mengerjakan pekerjaan menanam. Dan baik pelayan yang datang lebih dulu atau yang datang kemudian tidak akan memastikan bahwa hasil pelayanannya itu bertumbuh dan berbuah. Sebab yang menentukan hasil pelayanan itu bertumbuh dan berbuah adalah Tuhan Yesus sendiri, Sang pemilik ladang itu. Kita hanya pekerja. Oleh karena itu maka jemaat diharapkan tidak boleh menjadikan para pelayan jemaat itu sebagai pusat dari seluruh sentral pelayanan gereja. Jemaat diharapkan tidak menjadikan para pelayan itu sebagai yang utama dan yang terutama, seolah-olah mereka yang memberi keselamatan kepada jemaat. Padahal para pelayan itu hanya manusia yang tidak berkuasa untuk menentukan keselamatan jemaat. Malah oleh Injil Lukas dikatakan, kami hanya adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Keselamatan itu sejujurnya atau justru datangnya dari Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja dan bukan dari pelayan yang hanyalah utusan. Perbedaannya sangat jauh. Dengan memberikan penjelasan seperti itu, maka Paulus berharap agar jemaat semakin dewasa secara rohani sehingga mampu membedakan mana yang lebih utama dan yang terutama. Bahwa sehebat apapun dan sepandai apapun, setinggi apapun gelar, tangan Tuhan dan bukan Tuhan. Karena itu semua pelayan adalah kawan sekerja Allah, yaitu sesama utusan yang ditugaskan Allah untuk melayani di suatu jemaat yang diibaratkan sebagai ladang atau kebun milik Allah. Jadi yang menjadi pemilik jemaat adalah Tuhan Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang harus ditegaskan bahwa pemilik jemaat itu adalah Allah dan bukan para pelayan. Sebab ada banyak orang atau banyak pelayan juga, mungkin atau pasti bukan di jemaat GPM Ebenezer, menganggap bahwa pekerjaan pelayanan itu adalah milik pelayan, sehingga seenaknya saja mau mengatur menurut keinginannya. Jadi para pelayan di dalam jemaat pun tidak boleh menjadikan dirinya seolah-olah ia adalah pemilik dari jemaat yang dilayaninya. Setiap pelayan harus selalu sadar bahwa ia hanyalah alat di dalam tangan Tuhan. Ia hanyalah seorang suruhan Tuhan. Orang yang Tuhan utus ke dalam suatu jemaat untuk melayani, dan bahwa ladang Tuhan itu amat luas sehingga ia hanyalah pelayan yang datang dan pergi, diutus ke sana dan kemari. Selesai di sini dan ia diutus kembali ke sana. Selesai satu periode ini, maka ia akan diutus lagi melanjutkan, ataukah orang lain juga yang akan menggantikannya. Sebab itu tugas utamanya ialah melanjutkan apa yang sudah ditanam oleh pelayan yang mendahulunya, dan bukannya mencabut apa yang sudah ditanam oleh pendahulunya. Karena waktunya ibu bapak saudara-saudara jemaat, Tuhan Allah akan menuntut pertanggungjawaban setiap orang, setiap pelayan yang diutusnya untuk melayani di dalam ladang milik Allah itu. Saudara-saudaraku, nampaknya gejolak yang pernah terjadi, perselisihan yang pernah terjadi, faham favoritisme di kalangan para pelayan Tuhan yang pernah terjadi di Korintus, itu pun juga
sering terjadi di dalam gereja Tuhan di zaman modern ini. Di dalam persekutuan-persekutuan jemaat-jemaat kita yang kita layani. Apalagi yang lebih dari satu pendeta satu jemaat. Apalagi yang lebih dari satu majelis di satu unit. Apalagi di wadah pelayanan yang lebih dari satu orang. Apalagi ada juga spesifikasi ilmu pengetahuan atau spesifikasi strata. Itu selalu nampak dan terjadi. Jika itu masih terjadi dan bertumbuh subur dalam persekutuan jemaat, Rasul Paulus mengatakan, kita adalah umat yang belum dewasa dalam kerohanian. Ibarat bayi-bayi yang masih kecil, yang masih hanya diberi susu dan belum pantas mendapat makanan yang keras karena belum dewasa. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, selalu harus kita ingat bahwa jemaat persekutuan umat terjebak di dalam paham-paham pembedaan, favoritisme tersebut, maka akan terjadi pro dan kontra dalam jemaat. Apalagi ketika jemaat sudah jatuh dalam hal membanding-bandingkan. Sekarang ini banyak warga jemaat juga yang selektif, suka menilai, suka membanding-banding. Kalau tahu jam pertama ini ibadah dipimpin oleh pendeta A, mereka tidak mau masuk. Karena mengkali khotbah terlalu panjang, terlalu lama, ya. Bahasanya kurang menarik, ya. Itu sering terjadi. Betul toh Bapak Ibu? Sehingga ada yang berani mengaku. Mudah-mudahan itu tidak terjadi dalam persekutuan jemaat GPM Ebenezer. Hal itu, jika terus terjadi, maka bertumbuh subur perselisihan dan perpecahan dalam persekutuan jemaat. Allah sama sekali tidak menghendaki. Rasul Paulus saja sebagai seorang rasul yang datang memberitakan Injil kepada jemaat di Korintus, ia menentang, ia marah, ia tidak senang, ia tidak suka, dan ia menentang sikap-sikap seperti itu. Apalagi Tuhan Allah yang menjadi pemilik pekerjaan itu. Tuhan menentang, dan Tuhan tidak suka terhadap keadaan-keadaan yang seperti itu. Karena itu Ibu Bapak, Saudara-saudara jemaat, di dalam persekutuan jemaat, sebagai satu keluarga, persekutuan keluarga Allah yang harus ditumbuh dan disemaikan nilai-nilai kasih. Sebab jangan sampai karena faham favoritisme itu bertumbuh subur, maka perhatian jemaat itu fokus terhadap hal-hal yang tidak berguna. Padahal jemaat itu justru membutuhkan perhatian yang lebih besar. Pertumbuhan iman jemaat membutuhkan perhatian dan kepedulian jemaat dan para pelayan. Sebab ada banyak sekali masalah-masalah keumatan yang harus digumuli. Kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan, pengaruh-pengaruh dan perkembangan zaman yang berdampak kepada moralitas dan dekadensi moral jemaat, umat, harus mendapat perhatian serius dari para pelayan. Karena itu, fokus kita harus beralih. Fokus jemaat Korintus itu harus dialihkan, yaitu lebih kepada Tuhan dan pekerjaannya. Sebab Tuhan yang menjadi pusat
dari seluruh pelayanan gereja. Tuhan harus menjadi fokus dan pusat dari seluruh pelaksanaan pemberitaan Injil dan pekerjaan pelayanan. Saudara-saudara jemaat, sebagai kawan sekerja Allah yang ditugaskan dalam ladang Allah dalam jemaat GPM Ebenezer untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang demi menjawab problematika multidimensi dalam konteks sosial jemaat ini. Hari ini akan bergumul di dalam persidangan jemaat yang ke-37. Saat ini seluruh pelayan, bukan saja para pendeta, tapi juga penatua diaken, koordinator unit, pengurus sektor, pengurus wadah, dan juga para pengurus angkatan muda GPM, pelayan anak di dalam jemaat ini duduk bersama di dalam bait Tuhan yang kudus ini untuk bergumul, saling mengevaluasi kerja-kerja bersama kita. Sebab kerja-kerja menanam dan menyiram itu adalah kerja kita bersama. Hindarilah perselisihan dan pertengkaran, perdebatan yang sia-sia. Karena semua itu tidak berkontribusi kepada sebuah upaya untuk membangun jemaat kepada dan ke arah kedewasaan rohani jemaat. Karena itu sebagai peserta sidang ke-37 saya mengajak mari kita berkontribusi dalam sidang ini dengan baik. Karena sebagai pelayan dan sebagai umat kita punya tanggung jawab di ladang Allah ini. Kita adalah orang-orang suruhan Tuhan atau alat di dalam tangan Tuhan. Baik atau tidak, salah atau benar, semua akan dievaluasi terbuka secara bersama. Tetapi juga akan dinilai oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, inilah waktunya, inilah momennya. Kita semua akan berkata, seperti kata firman Tuhan dalam Lukas pasal 17 ayat 10. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan yang apa yang harus kami lakukan. Ya, sekali lagi. Dalam evaluasi kita bersama di sidang ke-37 ini sebagai pelayan, mari kita berkata bahwa kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Selamat bersidang, Tuhan memberkati. Amin. Jika ada yang berkata, aku dari golongan Paulus, jangan pun berkata, dari golongan Apolos. Bukankah itu telah menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberikan tumbuhan. Bukan yang terpenting siapa yang menanam atau menyiram, melainkan Allah memberi pertumbuhan.
Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana. Dan kepada Roh Kudus, mengampunan dosa, kebangkitan dan amin. Solois Grace Leinusa disilahkan memperdengarkan kidung pujian. Ku akan
Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita menyatakan tanda syukur kita dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Lebih daripada itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Bersyukurlah dan bersyukurlah, bersyukur bagi Tuhan. Kasih yang tak pernah pudar diberikan bagi umat-Nya. Bersyukurlah dan bersyukurlah, bersyukur bagi Tuhan. Kasih yang tak pernah pudar diberikan bagi umat-Nya. Bersyukurlah dan bersyukurlah, bersyukur bagi Tuhan. Kasih yang tak pernah pudar diberikan bagi umat-Nya. Bersyukurlah dan bersyukurlah, bersyukur bagi Tuhan. Kasih yang tak pernah pudar diberikan bagi umat-Nya.
Cahaya nama ku sembahkan bagi namamu. Jadi saksi kebaikanmu, ini mulutku. Jadi saksi kebaikanmu, takkan ada untuk melukiskan kasihmu. Sudah bertuhan dari mulutku, jadi saksi kebaikanmu. Kasihku Tuhan, baktiku Tuhan, dan setara kemurahan-Mu. Dan setara kemurahan-Mu. Tetapi Tuhan itu bersatu sama manusia dan mulia. Kasihku Tuhan, baktiku Tuhan, dan setara kemurahan-Mu. Terimalah persembahan doaku, syukur padamu atas curahan. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih ketika kami sudah boleh memberikan persembahan-persembahan kami lewat kebaktian di saat ini. Kami mengaku sungguh ya Bapa, apa yang kami persembahkan jauh dari sempurna. Untuk itu kami mohon dengan kerendahan hati, Bapa terima dan berkatilah itu untuk perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat kami Ebenezer. Dalam nama Yesus Kristus korban yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu bapa dan anak-anak persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bersyukurlah kami kepadamu ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sebab kuasa-Mu menyertai kami. Roh-Mu yang kudus menuntun dan menguasai kami menjalani hari-hari hidup, hingga kami telah tiba di minggu kedua, bulan Februari tahun 2023 ini. Nafas hidup, kesehatan, dan kesempatan hidup Engkau anugerahkan bagi kami bersama keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara basudara, bahkan persekutuan, berjemaat dan bermasyarakat. Bersyukurlah kami kepadamu ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, untuk persekutuan dalam iman yang terbangun melalui kebaktian minggu hari ini. Kiranya iman kami dikuatkan,
Jiwa dan semangat kami disegarkan melalui pujian umat dan firman-Mu yang disabdakan. Bersyukurlah kami bersama jemaat yang memperoleh berkat umur panjang kelahiran tapi juga pernikahan, sembuh dari sakit, kenaikan pangkat dan promosi jabatan, serta berkat-berkat kehidupan lainnya. Sungguh ajaiblah kasih-Mu Bapa dalam hidup kami. Berkatilah jemaat-Mu dalam gumulan hidup mereka. Jika ada yang merasa tubuhnya lemah, kuatkanlah Bapa. Yang sakit, nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan, dan sembuhkanlah dan pulihkanlah mereka. Yang berduka cita dan hilang harapan, hiburlah mereka ya Tuhan. Yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan keluarga, dan kini telah dinaikkan dari lubuk hati yang paling dalam kepada Tuhan, tolonglah dan peran kami masing-masing, baik sebagai pendeta, penatua, diaken, koordinator unit, pengurus sektor, pengurus wadah pelayanan, pelayan anak, pelayanan, panitia dan tim-tim yang dibentuk untuk membantu majelis jemaat untuk tugas-tugas khusus di dalam jemaat ini. Kami semua adalah para pekerja-Mu yang terus bekerja dan melayani untuk memperkuat gereja yang punya Tuhan ini, Gereja Protestan Maluku. Beri kepada kami tubuh yang sehat, beri kepada kami hikmat dan kebijaksanaan. Berdoalah kami. Tuhan terus menyertai kami di semua ruang-ruang pelayanan yang membuat gereja ini terus bertumbuh dan berkembang, yang membuat iman umat semakin kuat, bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Pertumbuhan kerohanian jemaat semakin nyata dalam hidup bersama di tengah persekutuan jemaat, saling mengasihi, saling menopang, saling melayani, dan saling memberdayakan. Tuhan, berkatilah seutuhnya gereja ini, Gereja Protestan Maluku di 769 jemaat dan 34 klasis yang terbentang di 2 provinsi, Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Tuhan menolong supaya pelaksanaan pelayanan di setiap lingkup pelayanan yang ada berlangsung dalam pertolongan Tuhan yang berjalan terus dengan segala baik. Berdoalah kami untuk persidangan jemaat GPM Ebenezer yang digelar hari ini kiranya berjalan dengan baik. Tolong kami agar kami bisa berpikir dengan benar, berucap dengan benar, melakukan pertimbangan-pertimbangan dengan benar, dan mengambil keputusan-keputusan dengan benar pula. Bagi gereja-Mu di ladang milik Allah ini,
supaya penyelenggaraan pelayanan di jemaat ini dan seluruh gereja ini berlangsung dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah majelis jemaat dan pimpinan harian majelis jemaat yang akan memimpin sidang ini. Berkatilah majelis pekerja klasis Kota Ambon dalam peran pendampingan untuk mengarahkan sidang ke-37 ini. Hamba Tuhan Pendeta Deki Pikauli yang hadir Tuhan berkati. Berilah hikmat kepada para pelayan-Mu, kebijaksanaan dan kearifan. Dan berkatilah seluruh umat-Mu ya Tuhan, di dalam jemaat Ebenezer ini, mulai dari rumah tangga pertama sampai rumah tangga terakhir. Dari unit yang pertama sampai unit terakhir. Dari bayi-bayi yang berada dalam kandungan ibu sampai orang tua yang sudah beruban, laki-laki dan perempuan. Diberkatilah hidup mereka yang terus menopang kerja-kerja pelayanan di jemaat GPM Ebenezer ini. Agar kerja-kerja pelayanan yang dikerjakan para hamba-hamba dan pelayan Tuhan melalui pergumulan sidang ke-37 ini menghadirkan shalom Allah bagi segenap hidup umat-Mu. Berkatilah panitia persidangan ke-37 ini atau tim pelaksana sidang. Yang bertanggung jawab adalah tim pelaksana peribadahan jemaat. Mereka adalah kaum muda yang energik, produktif dengan semangat yang tinggi, tapi rasa tanggung jawab yang tinggi pula dalam seluruh tugas dan kerja memfasilitasi sidang ke-37 ini. Diberkatilah hidup mereka, bahkan masa depan mereka, pergumulan-pergumulan di bangku-bangku pendidikan. Biarlah Allah menganugerahkan yang terbaik. Kami berdoa hadir di dalam pergumulan sidang ke-37 ini pemerintah yang adalah mitra gereja. Kepala Pemerintahan Kecamatan Sirimau yang diwakili oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Lurah Batu Meja dan Karangpanjang, Pemerintah Negeri Soya, pengurus-pengurus RT dan RW dalam lingkup pelayanan Jemaat Ebenezer ini, kesediaan mereka untuk hadir bersama dengan para tamu undangan lain. Tuhan kenal mereka dengan keberadaan hidup, peran dan fungsi masing-masing. Biarlah kehadiran mereka berkontribusi positif memperkaya sidang ini demi untuk pengembangan pelayanan di jemaat-Mu. Kami berdoa, sebagai gereja-Mu, tolonglah saudara-saudara kami beradalah bersama dengan mereka dalam gumulan-gumulan hidup. Nyatakanlah damai-Mu supaya Maluku dan dunia ini tetap tenang dan damai. Tolonglah saudara-saudara kami di Jayapura, di Manado, di Pulau Jawa, dan juga doa kami untuk Turki, korban bencana alam, gempa, banjir, dan bencana alam lainnya. Tolong mereka dan selamatkanlah mereka Bapa.
Sebagaimana firman-Mu, untuk kami harus berdoa bagi kesejahteraan kota ini. Berdoalah kami bagi pemerintah kami. Berkatilah para eksekutif, legislatif, dan yudikatif negara ini, daerah ini dan kota ini. Berkatilah aparat negara TNI Polri. Biarlah mereka tetap berjuang untuk kesejahteraan bersama masyarakat. Bapa, inilah seluruh doa kami. Kami bawa hidup kami untuk memasuki usbu baru di depan dengan seluruh karya dan pengabdian kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dan berkat-Mu bagi penyelenggaraan kebaktian Minggu dan kebaktian pembukaan sidang ke-37 Jemaat Ebenezer ini. Para pendukung liturgis, baik liturgos, pelayan firman, penatua, diaken, dan tua gama bertugas, para kolektan, pemain musik, kantoria, penata multimedia, dan seluruh pendukung liturgis lain yang berperan. Kami berdoa Tuhan memberkati paduan suara anak jemaat GPM Ebenezer dengan pujian mereka. Solois Saudari Grace, Tuhan Allah memberkati dengan talenta-talenta yang dikaruniakan. Dari semua yang dipersembahkan, kiranya itu bagi hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, pegang tangan kami masing-masing. Berjalanlah bersama kami, masuki hari-hari baru di usbu yang baru. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Doa umat-Mu kepadamu ya Allah Bapa, Putra Yesus, dan Roh Kudus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Kasih karunialah menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, Kebaktian kita selesai, jemaat.
Silakan duduk untuk berdoa syukur. Sebagai pelayan firman kami menyampaikan selamat hari Minggu, selamat bersidang kepada Ibu Bapak para peserta sidang. Tuhan memberkati. Shalom. Acara pembukaan persidangan ke-37 Jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon Minggu 12 Februari 2023 dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang terhormat Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, yang kami hormati Kepala Pemerintahan Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang diwakili oleh Kepala Seksi Sarana Prasarana, Pimpinan Karang Panjang 7 Jemaat, mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita ikuti bersama laporan Ketua Panitia Persidangan. Yang terhormat Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, yang kami hormati Kepala Pemerintahan Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Pendeta Leni Bakarbesi Rangkoratat, Wakil Ketua 1 Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon, kami 15042 Sirimau, yang kami hormati Kapolsek Sirimau, yang kami hormati Komandan Paldam 16 Patimura, yang kami hormati Komandan Korsik Ajendam 16 Patimura, yang kami hormati Kepala Pemerintahan Negeri Soya, yang kami hormati Kepala Pemerintahan Wilayah Kelurahan Batu Meja, yang kami hormati Kepala Pemerintahan Wilayah Kelurahan Karangpanjang, yang kami hormati Kepala Puskesmas Belakang Soya, yang kami hormati Kepala Puskesmas Kayu Putih,
yang kami hormati kepala-kepala sekolah dalam wilayah pelayanan Jemaat GPM Ebenezer, yang kami hormati pimpinan harian Majelis Jemaat dan Badan Majelis Jemaat GPM Ebenezer, yang kami hormati yang mewakili ketua-ketua Majelis Jemaat seklasis GPM Kota Ambon, Bapak Ibu pendeta yang berkenan hadir, ketua-ketua RT dan RW dalam lingkup pelayanan di wilayah Jemaat GPM Ebenezer, Bapak Ibu badan-badan pembantu pelayanan dalam Jemaat Ebenezer, tim-tim dan panitia-panitia yang membantu pelayanan di dalam Jemaat GPM Ebenezer, Angkatan Muda GPM Dakota Cabang Ebenezer, warga jemaat dan peserta persidangan yang berbahagia. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bersama penyair lagu Kidung Jemaat nomor 291 ini, saya mengajak kita semua memanjatkan pujian syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus yang telah menuntun dan menunjukkan kebaikan, kasih setia dan rahmat-Nya atas kita semua, terutama dalam pekerjaan pelayanan di Jemaat GPM Ebenezer yang kita cintai ini. Izinkanlah saya untuk ketiga kalinya berdiri di tempat ini, tapi untuk pertama kali di sini. Untuk ketiga kalinya, tim pelayan ibadah jemaat ditugaskan untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai tim pelaksana persidangan jemaat. Sejak sidang ke-35 tanggal 11 April 2021, sidang ke-36 pada tanggal 6 Februari 2022, dan sidang ke-37 hari ini, 12 Februari 2023. Penyelarasannya pada tanggal 5 Februari 2023. Persidangan ke-37 Jemaat GPM Ebenezer tahun 2023 hari ini akan diikuti oleh 205 orang yang terakomodir dari 70 orang badan majelis jemaat, 91 orang perutusan 13 sektor pelayanan, 25 peserta luar biasa dari unsur badan pembantu atau kelompok pelayanan dalam jemaat, 1 orang MPK bersama 2 staf dari kantor klasis Kota Ambon, bersama 16 notulis persidangan. Hadirin yang berbahagia, persidangan jemaat sebagai lembaga legislatif tertinggi dalam struktur pelayanan di tingkat jemaat merupakan momen setahun sekali yang tidak boleh dianggap sebagai rutinitas belaka, melainkan harus dimaknai sebagai kesempatan melakukan evaluasi terhadap seluruh pelayanan sepanjang tahun yang baru berlalu dan menyusun lagi langkah strategis untuk dicapai pada tahun ini. Oleh karena itu kami mengajak semua peserta untuk tetap terlibat aktif dan mendukung kelancaran persidangan ini dengan setia dan taat mengikuti alur kegiatan hingga selesai pada waktunya dengan segala baik. Belajar dari pengalaman persidangan 2 tahun terakhir berturut-turut yang sidangnya selesai lebih awal. Tahun 2021 kita tutup sidang jam 7 malam. Tahun 2022 sidang ditutup pukul 6:10. Maka kami menantang peserta dan majelis jemaat untuk nantinya menutup sidang-sidang pada pukul 17 atau lebih awal dari jam dimaksud. Kegiatan ini kami berharap akan berjalan dengan tertib dan lancar. Karena itu, seperti arahan kami pada kebaktian kemitraan, yang paling utama menghindarkan beredarnya miras di lingkungan persidangan. Kalau ada peserta atau pelayan yang mau mencoba, saya minta bantuan Kapolsek untuk angkat. Sebab ini jadi tradisi. Dan karena itu kami minta tolong supaya sidang ini tidak dinodai dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Hadirin yang berbahagia, kegiatan ini dapat terlaksana dengan sokongan dana yang dapat kami laporkan sebagai berikut.
1. Subsidi kas jemaat sebesar 40 juta rupiah. 2. Insentif pelayanan tim Peldah setiap minggunya sebesar 9.880.000 rupiah. Pemama majelis pembina dan majelis pendamping sebesar 3.825.000 rupiah. Usaha tim pelaksana dalam kaitan relasi dengan donatur sepanjang kurang lebih 13 hari sebesar 52.200.000 rupiah. Dengan total pengeluaran sampai detik ini sebesar 102.935.000 rupiah. Atas pelaporan keuangan dimaksud perlu kami sampaikan bahwa sepanjang tim Peldah ditunjuk untuk menangani persidangan jemaat GPM Ebenezer sejak tahun 2021 sampai hari ini tidak pernah membebankan tanggungan dana kepada 13 sektor pelayanan. Dan langkah ini kami kira dapat nantinya diteruskan oleh panitia pelaksana sidang ke-38 tahun 2024 yang akan ditetapkan melalui persidangan hari ini. Hadirin yang berbahagia, fasilitas persidangan telah kami sampaikan ke masing-masing peserta. Dan karena itu, di wilayah persidangan tidak tersedia air minum mineral dalam kemasan. Bagi siapa yang tidak membawa perlengkapan minum, baiklah ia menahan dahaga. Karena semua sudah lengkap tuh Bapak Ibu, kalau saya membawa berarti ya Bapak Ibu pun salah. Ada juga yang bawa gelas dari rumah karena takut gelas kenang-kenangan nanti pecah. Hadirin yang berbahagia, persidangan hari ini atau momentum persidangan di hari ini cukup bersejarah. Yang pertama, ini putaran terakhir untuk MC anak. Nanti kalau setelah ini ketongseng ada baru Bapak Ibu mau kembalikan ke MC dewasa, itu Bapak Ibu pengurusan. Tapi ini putaran terakhir untuk 13 sektor MC anaknya bertugas. Sekaligus ada salah satu anak MC yang hari ini ulang tahun. Michelle Sahertian, kami ucapkan selamat hari jadi dan Tuhan Yesus tetap memberkati. Yang kedua, yang cukup bersejarah dan memang bersejarah. Untuk 38 kali bersidang, kali ini pertama di gedung Gereja Gloria. Dan karena itu terima kasih kami kepada Bapak Ucul Etemia dan kawan-kawan, panitia pembangunan, tapi juga Bapak Yeri dan kawan-kawan panitia peresmian yang telah memberikan aset gereja ini untuk kami, untuk jemaat dan untuk gereja Protestan Maluku secara khusus untuk pelaksanaan persidangan di hari ini. Yang cukup bersejarah juga dalam kelakar dengan Bapak Ketua Majelis Jemaat, sampai sudah 9 kali bersidang, hari ini baru pernah dihadiri oleh MPK Pendeta. Dan karena itu terima kasih untuk kehadiran Bapak Pendeta Deki Pikauli. Juga dihadiri oleh Bapak Kapolsek dan Ramil bila ada yang mewakili. Yang cukup bersejarah juga adalah pengkhotbahnya untuk pertama kali berkhotbah di jemaat GPM Ebenezer. Karena selama ini Ibu Leni sebelum jadi Wakil Ketua MPH Sinode, Ibu Leni masih bermain di dataran Tanimbar, dan karena itu selamat datang di Ebenezer Ibu Pendeta. Ini bersejarah Bapak Ibu. Yang berikut yang juga bersejarah adalah ini sidang perdana bagi Pendeta WM dan Ibu Pendeta Meti. Karena itu selamat bersidang untuk yang pertama kali dengan Ebenezer. Sejarah yang berikut adalah sidang ke-8 sekaligus terakhir bagi Bapak Pendeta Sami Hatu. Dan sejarah yang terakhir, sidang ke-9 dan yang terakhir bagi Bapak Ketua Majelis Jemaat. Bapak Ketua bilang 10. Waktu itu Bapak Ketua ikut masih jadi peserta di luar, belum jadi Ketua Majelis Jemaat. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, untuk semua yang telah kami sampaikan, kami merasa perlu untuk menyampaikan
ucapan terima kasih dan penghargaan kami yang tinggi. Kalau 2 tahun berturut-turut beta rangkum, karena ini kali terakhir, izinkan beta sampaikan satu-satu. Terima kasih kami kepada Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon dalam seluruh tanggung jawab pendampingan bagi jemaat GPM Ebenezer, termasuk secara khusus dalam pendampingan persidangan di hari ini. Terima kasih kami kepada Camat Sirimau yang diwakili oleh Pak Max Roseli selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Leni Bakar Besi Rangkoratat yang telah melayani kebaktian pembukaan di hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Pendeta Desi Tuasela. Terima kasih kepada PHMJ dan Badan Majelis Jemaat. Terima kasih kepada Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek untuk kehadiran dan juga tanggung jawab kemitraan yang terus berlangsung. Terima kasih kepada Lurah Batu Meja, Lurah Karangpanjang, Raja Soya, Kepala Puskesmas Belakang Soya dan Kayu Putih, para kepala sekolah di wilayah Jemaat Ebenezer, Bapak Ibu Pendeta, domisili dan emeritus, tapi juga Bapak Ibu Pendeta yang berkenan hadir. Secara khusus ucapan terima kasih kami kepada semua tamu undangan yang hari ini juga hadir, kepada Bapak Wakil Gubernur Maluku, kepada Bapak Hendrik Lewerisa, kepada Ibu Novita Anakota, kepada Bapak Pejabat Wali Kota Ambon, kepada Bapak Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Ambon, kepada Bapak Kabakesra Kota Ambon, kepada Bapak Melkianus Sayerdekut, kepada Ibu Juliana Pati Peilohi, kepada Bapak Luki Upulatu Niki Yulu, Ibu Meta de Kaiser, Bapak Dani Patikawa, Bapak Ampi Tomahu, Bung Romi Rewi, Ibu Rina Manusama, Bapak Doris Matausea, Bapak Roy Hitiobesi, Bapak Heri dan Ibu Mary Jotleli, Ibu Neti Leiwaka Besi, Nona Iftu Humena, Ibu Dona Siahainenia, Ibu Sandra Lopis, Ibu Grace Persulesi, Ibu Sinpati, Ibu Evi Hehanusa, Ibu Mona Korputi, Bapak Riko Peilou, keluarga Kondo Lembang, Bapak Irfan Reiri, Ibu Nini Ubarin, Pendeta Dana Lohi, Pendeta Rido Leleuri bersama Jemaat Iloana, Pendeta John Pais, Pendeta Tres Patinama bersama Jemaat Hilatana Putih, Pendeta Linda Sahetapi bersama Jemaat Amahusu, Pendeta Fani Nikiulu bersama dengan Jemaat Abubu, Pendeta Jimmy Hitiobesi dan Pendeta Fali Luturmas bersama Jemaat Nolot, Pendeta Iren Parera bersama Jemaat Seri, Pendeta Gwendi Marlisa bersama Jemaat Honitetu, Pendeta An Andres bersama Jemaat Waipirit. Semua tukang ojek, sopir mobil, angkutan umum pick up dan pangkalan yang telah membantu kami, Bapak Mama Pembina Tim Pelda dan Bapak Mama Majelis Pendamping yang telah menunjukkan sinergitas, kekompakan dan kesolidan, bahkan berapi-api membela kami saat kami dihadang berbagai masalah. Semua orang yang mengelola dan menyediakan makanan untuk nantinya dinikmati, dan kepada tim Pelda yang telah bekerja, dan kepada Itrana Otis dan keluarga. Akhirnya, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Dan mohon maaf jika tim Pelda selalu jadi bahan perbincangan yang tak habis-habisnya di berbagai kalangan. Pekerjaan ini kami lakukan atas dasar tidak didasari atas dasar mencari panggung sanjungan manusia dan pujian yang semu. Lalu kami memohon kesediaan Bapak Ketua Majelis Jemaat untuk nantinya berkenan menyampaikan pidato pembukaan, diikuti dengan arahan dan akta pembukaan oleh Majelis Pekerja Klasis pada waktunya, dan kesediaan Bapak Kepala Seksi Sarana Prasarana Kecamatan Sirimau untuk menyampaikan sambutan Camat Sirimau pada waktunya. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, atas seluruh penyampaian ini maka saya dan teman-teman melaporkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian bahwa persidangan ke-37 Jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon tahun 2023 siap dilaksanakan. Mengutip khotbah, kita hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Karena itu, tidak ada yang lebih unggul dari yang lain. Tuhan memberkati. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ambon 12 Februari 2023. Tim pelaksana, Sekretaris Victoria Harmoni Hitipeu, Ketua Hans Mario Tanamal. Sekian dan terima kasih. Shalom.
In Memoriam dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat GPM Ebenezer sekaligus menyampaikan pidato pada pembukaan persidangan jemaat di saat ini dengan penuh kasih. Itrana Pendeta Otis Koritelu, kami persilahkan. Bolehkah beta silakan Bapak Ibu berdiri? Bapak dan Ibu, para gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara, para klasis kota Ambon, tapi juga para jemaat Ebenezer, banyak sekali orang su melayani, su berkorban. Ada yang korban harta, tapi banyak juga korban nyawa. Sampai hari ini banyak orang korban hati, korban rasa, korban waktu. Kalau su ada yang pi ketong seng bisa kasih apa, tapi ketong berdoa. Dan in memoriam ini jadi kesempatan untuk ketong mau bilang terima kasih dan kuat. Salam hormat dan kuat bagi anak cucu yang masih tinggal. Ketong berharap yang masih tinggal tiru orang tatua pun baik. Lalu lanjutkan tugas-tugas untuk terus sama-sama bangun gereja, layani jemaat. Lalu ketong semua dapat semangat baru untuk terus melayani. In memoriam ketong mulai. Selesai Bapak Ibu anak-anak silahkan duduk. Yang pertama mohon maaf. Seng pakai bahasa Indonesia yang biasa. Pakai bahasa Indonesia hari-hari. Yang kedua, beta hari ini seng mau terikat dengan teks. Karena ini yang terakhir berdiri sebagai pimpinan jemaat dan pegawai organik GPM di Jemaat Ebenezer, beta mau santai sedikit. Karena 8 kali yang lalu penuh ketegangan. Jadi beta mau santai sedikit untuk bercerita dengan Bapak Ibu dalam pidato pembukaan ini. Semoga berkenan. Beta mulai dengan Ibu Pendeta Leni, terima kasih. Terima kasih. Jadi MPH tapi hari ini jadi pelayan firman per Ebenezer. Terima kasih untuk kesediaan. Ketong tunggu lama sekali. Berapa kali hubungi sen bisa. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati ibu, keluarga. Tapi juga dalam tugas sebagai majelis pekerja harian sinode. Yang berikut ini yang hormat-hormat nih. Yang beta hormati. Majelis pekerja klasis kota Ambon. Bapak Dek, selamat datang. Dan semoga tabah untuk jalani sidang sampai akhir. Apa tuh? Yang berikut yang beta hormati sekali Bapak Kepala Pemerintahan Kecamatan Sirimau. Hari ini diwakili Bapak Max. Terima kasih untuk kesediaan mewakili dan kehadiran. Bapak Kapolsek, terima kasih Pak. Yang beta hormati sekali Bapak sudah datang untuk pertama kali. Terus Bapak Asisten 2 yang beta hormati, Bapak atau Ibu Sekretaris Bidang PIPK Klasis Kota Ambon, Bapak, tapi yang sempat belum ada. Yang beta hormati Bapak Raja. Bapak Raja Soya hari ini yang sempat datang tapi ontua diwakili oleh satu staf, terima kasih. Ini juga untuk pertama kalinya, mungkin karena di ontonompung wilayah kah?
Ini wilayah pemerintahan Soya, Bapak Ibu. Biasa keton di sana, jangan kalau nonton yang mau. Taku masuk di sana kapa. Terima kasih Bapak untuk kesediaan hadir. Kepala Pemerintahan Kelurahan Batu Meja dan Karangpanjang, Kepala Puskesmas belakang Soya Kayu Putih, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sebetulnya bukan dalam lingkup pelayanan GPM Ebenezer, tapi biasa ketong undang dan menjadi bagian dari Ebenezer, karena wilayah sekolah itu wilayah di Bet-El Bapak dan Ibu, tapi sangat dekat dengan Ebenezer. Terima kasih untuk kesediaan. Untuk Bapak Ibu yang mewakili pimpinan jemaat seklasis Kota Ambon, untuk teman-teman pimpinan harian, majelis jemaat Ebenezer dan juga majelis jemaat, untuk seluruh perangkat pelayanan dari sektor sampai wadah organisasi, untuk bapak-bapak RT, RW di lingkup pelayanan Ebenezer, untuk bapak dan ibu badan-badan pembantu tingkat jemaat maupun sektor-sektor pelayanan, untuk tim. Kalau tim ini ada tim verifikasi, ada tim Monef, atau Litbang, ada tim apa tuh? Tim Pelda, ya, ada tim data. Kalau panitia ini kemarin habis pelaksanaan tugas, tetapi belum bubar, jadi kita masih sebut panitia. Terima kasih untuk kesediaan datang dan beta hormati panitia pembangunan gedung gereja Gloria dan panitia peresmian gedung gereja Gloria serta panitia pembangunan rumah pasturi 4 jemaat Ebenezer. Terakhir sekali untuk angkatan muda, cabang dan ranting-ranting dan seluruh warga jemaat. Cuma warga jemaat subahnya pulang kapan Bapak Ibu ya? Bapak dan Ibu, beta ajak ketong-ketong berterima kasih for Tuhan. Ketong dapat kesempatan untuk bersidang lagi. Ketong bersyukur karena Tuhan yang kasih kesempatan ini. Untuk apa? Untuk ketong lakukan evaluasi apa yang ketong bikin selama 1 tahun. Ketong bersyukur karena yang ketong bikin selama 1 tahun dalam kegiatan-kegiatan program pelayanan itu ketong lakukan berdasarkan restra jemaat di tahun kedua. Ini tahun ketiga pelaksanaan restra. Ketong akan lakukan evaluasi apa yang kurang. Kita ulang, ketong lakukan evaluasi apa yang kurang, ketong temukan yang kurang. Lalu semoga dia jadi kesempatan kalau ketemu tetapkan rencana baru untuk tahun ini tetap berdasarkan restra, tetapi juga untuk hal-hal tertentu mungkin ketemu bisa bikin akan dalam bentuk rekomendasi khusus untuk tahun ini. Sebagai langkah ketong, sebagai sikap ketong, sebagai keputusan ketong, sebagai niat baik ketong untuk tugas-tugas pelayanan di tahun pelayanan yang baru. Kalau saja ketong lakukan sedikit evaluasi untuk tahun pelayanan kemarin, ketong su bikin banyak. Banyak sekali. Tapi ternyata di antara yang banyak itu masih banyak hal juga yang menuntut ketempung kesediaan melalui sidang ini yang akan baik-baik. Yang ketong su bikin itu su betul-betul baik kese. Kalau masih belum betul-betul baik, ketong berusaha untuk di sidang ini ketong putuskan lagi, lalu ketong bikin lebih baik lagi. Sebab contoh, beta kasih contoh Bapak dan Ibu. Sampai hari ini di tahun ke-9 beta sebagai pimpinan jemaat dan sebagai dalam persidangan, sampai hari ini dalam pengalaman-pengalaman melayani, ketempung pergumulan misalnya tentang pilar keumatan masih belum selesai. Ketong masih bermasalah dengan misalnya, kemarin memang betul di sidang jemaat Bapak dan Ibu, maaf, di hari ulang tahun ketong sempat bilang, gereja itu bukan soal angka, hari ulang tahun itu bukan soal angka, tapi hari ini beta mau bilang angka itu penting. Ada 4.000 kurang lebih jiwa, maaf, ketong bergumul tidak sampai 600 orang setiap pekan.
Kalau ketong bangun pikiran ini, melihat soal ini dengan ketong pung subtema, bagaimana ketong memperkuat gereja sebagai kekuatan pelayanan, sebagai kekuatan kesaksian, sebagai kekuatan pembangunan, beta kira masih kurang. Ketong mesti lihat akan kembali apa yang kurang. Kah ketong majelis yang salah di mana? Ketong pelayan pun kurang di mana? Ketong perangkat pun kekurangan di mana? Ketong mau apa? Umat ini mau apa? Mungkin di sidang ini jadi kesempatan ketong lihat satu masalah itu. Atau masalah yang kedua, sidang ini menjadi kesempatan apa yang kurang dengan Ebenezer. Sampai ketong bicara soal nyaman, soal aman, soal rapi, soal bersih, soal sampah. Bisa selesai dan kapan ketong seng bicara akang lain? Apa kekurangan, apa masalah yang mesti ketong lakukan, ketong angkat, ketong selesaikan? Sidang ini tidak saja menjadi kesempatan berevaluasi. Sidang ini tidak saja berkesempatan untuk memutuskan. Tapi ketong berharap sidang ini juga menjadi kesempatan untuk ketong bersikap mengambil langkah, tergerak hati, tergerak nurani, melihat, melakukan langkah-langkah yang baik. Akhirnya ketong bisa nikmati Ebenezer yang aman, yang nyaman, yang tenang, yang bersih, yang rapi. Ketong bergumul kali ini bagaimana memperkuat gereja dengan melibatkan sebuah pihak untuk terus membangun pelayanan ini. Kalau beta pencuri sedikit apa yang disampaikan dalam khotbah, walaupun tidak sama. Adakah cara pandang yang berbeda yang membedakan? Adakah cara pandang yang membedakan, yang akhirnya berbuah pada sikap-sikap dan perbuatan dan aksi-aksi pelayanan? Kalau itu ada, sidang ini menjadi kesempatan. Satukan perbedaan jadi kekuatan untuk layani bangun Ebenezer. Moga-moga sidang ini sing mubasir. 100 juta lebih beta kaget Bapak dan Ibu. 2 tahun lalu ketong bermodal 40 juta dan selesai. Tahun ini beta kaget, seng tahu dapat uang dari mana. Tapi beta syukuri itu berkat. Tapi jadi soal, apa artinya membuang dana 100 juta lebih itu untuk pekerjaan beberapa hari atau sehari ini, beberapa jam ke depan, lalu akhirnya tak berbuah apa-apa, tak berbuah baik, menghasilkan kebaikan bagi pekerjaan pelayanan. 1 tahun ke depan, maaf, beta bilang ini mungkin sampai Mei saja. Besok pensiun sebagai pegawai organik. Tunggu waktu pensiun sebagai ketua majelis jemaat. Tapi biarlah ini menjadi kesempatan awal dan perjalanan ketong ke depan menjadi kesempatan untuk ketong tidak mengevaluasi saja. Tapi mari ketong mengambil langkah-langkah. Sekali lagi, momentum persidangan ini semoga tidak menjadi kegiatan legislatif di tingkat jemaat saja. Memenuhi konstitusi, memenuhi aturan. Tapi yang lebih dari itu, sidang ini menjadi gerak moral, gerak iman, gerak rohani, kebangunan bersama, maaf, kita pakai kata kebangunan rohani. Untuk tugas-tugas pelayanan di Ebenezer menjadi jauh lebih baik. Ada evaluasi sedikit lagi Bapak dan Ibu. Kali ini cukup baik menurut beta. 80, sekian persen capaian kuantitas pelaksanaan program strategis. 80% lebih cukup baik. Tapi ketong susah untuk menakar
dan mengukur kualitas hasilnya itu. Tapi kita percaya ada hal baik dari hasil pekerjaan kemarin. Kalau kita lakukan evaluasi sedikit lah Bapak dan Ibu, 97,% ternyata ketong seng capai anggaran pendapatan yang ditetapkan 2.331 juta lebih. Kita cuma sampai pada jumlah 2.200 sekian puluh. Beta percaya uang bukan ukuran. Kekuatan finansial jemaat bukan ukuran untuk menakar, untuk menentukan keberhasilan. Tetapi itu menjadi kekuatan yang tak cukup dan sungguh-sungguh ketong butuhkan untuk pekerjaan pelayanan ini. Kalau ketong menakar atau mengukur, mengevaluasi dua kegiatan ini saja, baik anggaran maupun program, maka ternyata ketong berkesimpulan begini. Ketong belum sepenuhnya mencapai apa yang ketong harapkan di tahun 2023. Ketong berharap sidang kali ini dan hasilnya nanti di tahun 2024 ketong akan jauh lebih baik lagi. Begitu saja Bapak dan Ibu. Selamat bersidang. Tuhan Yesus memberkati. Tapi sebelum beta habis tutup, beta mesti minta terima kasih dulu. Ya, MPH Ibu Leni, wakili MPH, terima kasih. Bapak Pendeta, Bapak D, wakili MPK, terima kasih untuk semua yang selama ini sudah dikasih baru pekerjaan ini untuk pemerintah, untuk TNI Polri, pemerintah dari kecamatan sampai dengan RT RW. Beta yang bilang lurah dan itu karena itu turun di bawah atau Bapak tuh. Dari pihak pendidikan, dari pihak legislatif, sekali lagi TNI Polri, untuk semua kebersamaan, semua kemitraan, semua kerja bersama untuk Ebenezer. Terima kasih untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. For seluruh perangkat pelayanan, dari pimpinan harian majelis jemaat sampai dengan unit-unit wadah-wadah organisasi pelayanan, terima kasih untuk semua dukungan. For tim Pelda, satu, tapi juga for tim pelaksana persidangan 37. Terima kasih untuk semua hal. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Kita percaya begini, siapa yang tanam baik-baik, siapa yang tabur baik-baik, lalu Tuhan pelihara akan baik-baik, dia pasti akan bertumbuh. Siapa yang berjalan dengan keringat, basuet, mangkali orang bersungut banyak tapi dia tetap saja mengerjakan walaupun susah. Beta percaya dia pulang seng sia-sia. Terima kasih per panitia. Panitia pembangunan, panitia peresmian Gedung Gereja Gloria Ebenezer. Aduh, hampir 10 tahun ketemu bergumul dengan pembangunan. Beta kira sudah selesai. Tapi terima kasih untuk semuanya. Walau masih kurang dan tahun ini mungkin akan diputuskan langkah-langkah lagi. Tapi semua yang sudah dikerjakan selama ini sampai tahun ini, terima kasih untuk semuanya. Bapak Ucu, Bapak Yeri, Bapak Ketua Panitia siapa ya? Pastori? Pak Buce dan teman-teman di Panitia Pembangunan Pastori. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati semua Bapak Ibu. Shalom. Menyanyikan lagu Mas Gereja Protestan Maluku, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Kita ikuti bersama arahan Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon sekaligus membuka dengan resmi persidangan ke-37 Jemaat GPM Ebenezer yang ditandai dengan pemukulan tifa. Bapak Pendeta Drik Pikauli dengan hormat kami persilakan. Selamat siang, shalom. Semua baik-baik? Pasti baik. Sebab kalau yang baik pasti yang datang. Bayi itu ada dua, bayi yang sehat dan bayi yang tidak sehat. Sebelum menyampaikan arahan MPK ini kepada yang berulang tahun, Nona Manis selamat hari jadi lah. Tete Manis berkati selalu jadi berkat dalam kehidupan ini ya. Oke. Yang saya hormati Kepala Pemerintahan Kecamatan Sirimau atau yang diwakili Pak Max, Pak Kapolsek Sirimau yang kita hormati, Pak Ketua Majelis Jemaat yang baik hati dan mulia. KMJ yang paling baik ini KMJ Ebenezer. Artinya dari sisi Keton 2 saja. Saya tahu orang lain penilaian, tapi kita sendiri yang penilaian. Juga ketiga pendeta, Pak Sami, BM, dan rekan-rekan Majelis Jemaat, penatua dan diaken yang juga kita hormati, tim dari Klasis, tim Litbang yang hadir juga walaupun anggota Jemaat GPM Ebenezer, tapi dalam tanggung jawab pendampingan yang kita hormati, para lurah, Lurah Karangpanjang, Lurah Batu Meja yang hadir, yang kita hormati, Ibu Pendeta yang telah melayani kita punya kebaktian di pagi hari ini, yang kita hormati, para pendeta yang berdomisili yang ada yang kita hormati juga, para undangan yang lain, Ibu Yuli anggota DPRD dari Kesehatan dan sebagainya, Bapak Raja Soya atau yang mewakili, juga yang kita hormati, badan-badan pembantu pelayanan Jemaat GPM Ebenezer yang kita tidak sebutkan lagi satu demi satu yang kita hormati, panitia persidangan yang kita hormati, ketua panitia ini luar biasa juga karena memang biasa luar dan hebat. Terima kasih atas tanggung jawab untuk pelaksanaan persidangan yang dilaksanakan di saat ini. Bapak Ibu sekali lagi, undangan yang lain yang kita tidak sebutkan satu demi satu, yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini, mungkin ada ketua-ketua Majelis Jemaat seklasis Kota Ambon atau yang mewakili, tapi betul kayaknya yang ada. Dan peserta persidangan yang berbahagia, yang kita hormati dan kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus.
Baiklah, kita persembahkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, Sang Kepala Jemaat ini, karena atas penyertaannya, perlindungan bahkan pemberkatannya, pada akhirnya sidang ke-37 Jemaat GPM Ebenezer telah terlaksana di saat ini. Itu juga pertanda bahwa kasih Tuhan telah menuntun, telah menyertai dan memberkati kita. Persidangan jemaat yang kita laksanakan di saat ini memiliki posisi yang strategis dalam rangka mengembangkan amanat misi pelayanan gereja yang berlangsung di jemaat ini. Karena itu, persidangan jemaat tidak hanya dilihat sebatas pelaksanaan tugas-tugas organisasi atau soal-soal kelembagaan semata, tetapi persidangan jemaat haruslah dilihat sebagai sebuah perbuatan tindakan teologis dan sebuah perbuatan gerejawi yang kita aktakan bersama dalam berbagai evaluasi dan kebijakan ke depan. Dan oleh karena itu, atas dasar itulah maka kami ingin menyampaikan beberapa arahan kami. Yang pertama, jadikanlah persidangan jemaat ini sebagai tempat untuk mengevaluasi seluruh gerak pelayanan dan pengembangan pelayanan yang sudah dilakukan, di mana tahun ini adalah tahun capaian untuk Rensta 2021-2025 yang kedua yang telah dilakukan evaluasi. Sehingga dari proses Moneva Renstra pada tahap kedua ini, maka tentu ada memberi gambaran-gambaran pencapaian terhadap penjabaran program-program strategis dan atau kegiatan-kegiatan strategis yang telah diimplementasikan di tahun 2022 itu, sehingga dapat menolong jemaat untuk terus secara terencana dan terukur akan memicu pencapaian-pencapaian target sasaran sebagai cerminan terwujudnya pengembangan pelayanan gereja di Jemaat GPM Ebenezer ini. Persidangan jemaat juga merupakan wahana strategi untuk mematangkan operasional pelaksanaan amanat panggilan dan pelayanan gereja, dan diharapkan melalui persidangan jemaat dapat meletakkan pondasi-pondasi pengembangan yang sudah saatnya diselaraskan pula dengan dinamika pertumbuhan gereja maupun dinamika pertumbuhan masyarakat melalui seluruh rangkaian pembangunan Kota Ambon pada semua aspek. Yang kedua, bahwa diharapkan ada evaluasi secara keseluruhan terhadap capaian keuangan dan pelaksanaan program serta kegiatan secara terpadu, dan tidak boleh pengorganisasian dan pengelolaan database dalam hal ini aturan itu tentang pelaksanaan BMP serta pemberdayaan ekonomi di jemaat-jemaat. Hendaklah dipahami bahwa suatu perencanaan pelayanan mestilah berbasis pada database, sehingga apa yang hendak dilakukan tentu mempertimbangkan dan memperhitungkan sumber daya yang berbasis pada data, dan apa yang akan menjawab kebutuhan berbasis pada data itu. Selain itu, gereja dan jemaat sementara bermisi dalam gelombang digital yang juga tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga negatif. Maka sudah harus dipikirkan pelayanan jemaat mengalami perubahan
melalui model misiologi digital dan pembinaan berbasis literasi digital, sambil mengajak semua keluarga orang tua untuk supaya mereka tidak menjadi korban dalam penggunaan dan memanfaatkan media sosial dimaksud. Aspek penguatan kecerdasan politik warga gereja haruslah pula dilihat dan dibangun secara terencana dengan kesadaran bahwa persoalan agenda politik dan demokrasi tidak boleh mencederai kehidupan persekutuan, berbangsa, bermasyarakat, bahkan bergereja ini. Karena kita sadari sungguh bahwa kita adalah satu keluarga Allah sebagai warga gereja Postan Maluku. Hal ini patut diingatkan sebab tahun 2024 kita akan melaksanakan agenda demokrasi pemilu serempak yang proses dan tahapannya akan. Dengan demikian, jadikanlah momentum persidangan jemaat ini di tengah berbagai tantangan dan masalah pelayanan yang dihadapi, baik secara internal maupun eksternal. Kita aktakan kembali panggilan iman untuk menjawab, digumuli dan diperjuangkan. Berupaya membangun gereja, membangun jemaat yang kuat di tengah berbagai perubahan zaman yang menantang, dengan tetap berpengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Demikianlah beberapa hal yang telah kami sampaikan dalam arahan kami ini. Sebagai pimpinan gereja di Klasis Kota Ambon ini, kami menyambut dengan penuh syukur pelaksanaan persidangan ke-37 Jemaat GPM Ebenezer ini, sambil mengingatkan saudara gerejawi. Oleh karena itu, jagalah persidangan ini supaya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan dengan sukses. Biarlah seluruh energi dan kecerdasan kita diarahkan untuk membicarakan pergumulan amanat panggilan pelayanan secara bersama ke depan. Sambil kami juga mengingatkan bahwa jika saudara-saudara telah melaksanakan pra-persidangan, maka jadikanlah seluruh kerja pra-persidangan itu untuk mendorong pelaksanaan sidang jemaat di hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik, secara efektif, efisien, dan berkualitas. Kuncinya adalah apa yang telah digumuli di pra-persidangan turut berkontribusi pada pelaksanaan sidang jemaat yang sifatnya penghayatan dan penetapan. Ya, tadi kalau Ketua Panitia bilang lebih cepat dari yang 2 tahun yang lalu, ya mudah-mudahan lah. Ya, tapi bukan kejar cepatnya. Kita tidak perlu kejar cepatnya waktu, tapi kita kejar apa yang lebih penting dari seluruh pergumulan gereja di jemaat ini. Jangan sampai kita mengejar cepat, kita mengabaikan apa yang menjadi harapan bersama dari seluruh pergumulan ini. Tapi kami percaya seluruh arah pikiran Bapak Ibu sudah dituangkan di dalam pra-persidangan. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan dan umat di Jemaat GPM Ebenezer ini yang telah menjadi teman seperjalanan dan pelayanan bersama dalam lingkup jemaat maupun bersama Klasis Kota Ambon di sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Majelis Jemaat bersama seluruh perangkat pelayan dan panitia dalam mensukseskan persidangan yang ke-30 Jemaat GPM, 37 Jemaat GPM Ebenezer ini. Akhirnya, ya sebelum saya mau buka sidang, saya tanya dulu. Tipe ini berapa orang yang pukul? 4 orang yang pukul. Ya, barang tidak ada garis komando, tidak dikoordinasi. Oleh karena itu, saya akan membuka dengan resmi persidangan ke-30 Jemaat GPM Ebenezer ini dengan menyadari sungguh dan tetap menambahkan penyertaan tuntunan kuasa Roh Kudus
maka sebagai majelis klasis kami membuka dengan resmi persidangan ke-37 Jemaat GPM Ebenezer tahun 2023 di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hadirin yang diberkati Tuhan, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Camat Silimau yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Silimau. Dengan hormat, Bapak Mark Roseli, kami persilakan. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya membaca sambutan Camat Silimau, perkenankanlah saya permohonan maaf beliau karena di jam yang sama Pak Camat sebentar mengikuti pembukaan persidangan jemaat di saat ini juga. Kasih. Yang terhormat Ketua Majelis Jemaat Pekerja Klasis GPM Kota Ambon atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat GPM Ebenezer dan para perangkat pelayan, yang kami hormati Bapak Ibu peserta yang berdomisili pada Jemaat Ebenezer, yang kami hormati panitia persidangan Jemaat yang ke-37 Jemaat GPM Ebenezer, yang kami hormati Bapak Ibu Lurah atau yang mewakili, yang kami hormati para peserta sidang dan para undangan yang hadir serta jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas limpahan berkat dan sukacita yang diberikan sehingga di hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam acara pembukaan persidangan ke-37 Jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon. Untuk itu saya perlu memberikan apresiasi kepada seluruh warga, khususnya Jemaat GPM Ebenezer yang telah mendukung dan mensukseskan semua program pemerintah yang telah dilaksanakan secara baik selama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap pemilihan persidangan jemaat merupakan agenda rutin yang memiliki
nilai-nilai strategis bagi pengembangan pelayanan ke depan. Acara persidangan diharapkan menjadi wahana evaluasi, koordinasi, konsolidasi, dan komunikasi antara para pelayan dalam menentukan rencana dan program pelayanan yang terus digumuli dan dikerjakan dalam rangka meningkatkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, serta dapat disinergikan dengan program pemerintah baik desa, negeri, kelurahan, kecamatan maupun pemerintah Kota Ambon. Persidangan Jemaat tahun ini di bawah sorotan tema beritakanlah tentang rahmat Tuhan yang telah datang dan kerjakanlah keselamatan. Dan subtema memperkuat gereja dan pembangunan demokrasi serta hidup bersama yang berkelanjutan di tengah perubahan zaman. Ini berarti karya pembebasan dan transformasi Allah melalui Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia merupakan perwujudan rahmat Tuhan yang menegaskan bahwa Allah menginginkan terwujudnya kesejahteraan kepada seluruh umat manusia, dan gereja memegang peran penting untuk bergandengan tangan bersama dengan pemerintah dan kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di tengah-tengah dunia. Untuk itu, marilah bekerjasama dengan pemerintah Kota Ambon dalam tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk peningkatan ilmu dan teknologi sebagai kemajuan zaman yang juga memiliki efek negatif di mana banyak terjadi hoax dan ujaran kebencian serta konten-konten negatif lainnya. Maka peran gereja dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi ini secara positif agar warga gereja dan masyarakat tidak terjebak dalam konsekuensi negatif dari kemajuan zaman, serta tetap memperhatikan 11 kebijakan program Bapak Pejabat Wali Kota Ambon sehingga akan terwujud aparat pemerintah yang amanah, akuntabel, bersih dan berwibawa. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka menghadapi Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2004, pemerintah juga mengajak gereja dan umat untuk mengambil bagian dalam upaya berperan menyukseskan pemilu serentak 2004 dengan mencerdaskan masyarakat kita sebagai pemilih yang cerdas dalam pemilu, serta tetap mengedepankan pemilu yang aman, demokratis, dan sukses. Maka semua warga diminta untuk tidak tergoda dengan adanya politik uang untuk kepentingan tertentu, membangun komunikasi yang baik antar umat beragama dan tidak menyebarkan informasi yang bohong kepada masyarakat saat pemilu berlangsung, sehingga pemilu 2004 benar-benar menjadi sarana integrasi nasional. Hal ini merupakan tugas semua elemen bangsa untuk ikut serta bergandengan tangan menyukseskan pemilu 2004, termasuk juga gereja dan umat. Hadirin yang saya hormati, persidangan jemaat yang dilaksanakan di jemaat seringkali terjadi perbedaan persepsi, perbedaan pola pikir, perbedaan pola pandang. Itu hal yang lumrah. Tetapi bagaimana lewat perbedaan itu menjadikan kita tetap bersatu padu dalam sebuah kebersamaan yang pada hakikatnya menghasilkan berbagai rekomendasi dan keputusan-keputusan dalam persidangan ini. Hadirin yang saya hormati, akhirnya lewat kesempatan ini kami atas nama pemerintah Kecamatan Sirimau menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Ketua Majelis Jemaat beserta jajarannya,
dan panitia penyelenggara persidangan Jemaat yang ke-37, Jemaat GPM Ebenezer, bahkan warga jemaat yang hadir di saat ini, yang selalu membantu dan menopang kami selaku pemerintah dalam menyukseskan berbagai kegiatan yang dilaksanakan serta menciptakan kebersamaan yang rukun dan religius dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selamat bersidang. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Ambon, 12 Februari 2023. Camat Sirimau tertanda MA Waliulu SSTP, MSIKOM, NIP 198 203 19 2001 2105. Sekian dan terima kasih. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Demikian acara pembukaan persidangan ke-37 Jemaat GPM Ebenezer. Liai trana otis pale papeda. Sadapa sekali kalau den cakalang. Hati sanang lia orang tua dan basudara. Mau bikin manis jamaat dari meja sidang. Kami mempersilakan MPK Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, para pendeta, para peserta sidang dan tamu undangan untuk menikmati hidangan snack di tempat-tempat yang telah disediakan. Biasa